Ya, pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas topik bandara perketat pemeriksaan. Dan bersama kita sudah hadir narasumber Director of Operations and Engineering PT Angkasa Pura II Joko Muryatmojo dan Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia Ellen Tangkudung. Sebelum membahas lebih lanjut, kita saksikan dulu paket berikut ini. PT Angkasa Pura memperketat prosedur pemeriksaan di 13 bandara terhadap calon penumpang pesawat dan barang bawaan. Menurut Head of Corporate Secretary and Legal Angkasa Pura II Agus Haryadi, setiap calon penumpang pesawat kini diwajibkan untuk melepas ikat pinggang dan jam tangan, di samping mengeluarkan barang berunsur logam seperti telepon seluler, kamera saku, dan koin sebelum melewati alat mendeteksi logam di security checkpoint di terminal bandara. Bila alat mendeteksi logam masih berbunyi atau memberikan notifikasi suara, maka petugas atau aviation security melakukan pemeriksaan badan terhadap calon penumpang pesawat. Ketentuan ini berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional dan juga Surat Instruksi Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor 3 Tahun 2015 tentang kewajiban perbaikan sistem keamanan bandar udara. Director of Operation and Engineering PT Angkasa Pura II Joko Muryatmojo mengungkapkan pengetatan prosedur pemeriksaan sebagai upaya perubahan dan perbaikan untuk meningkatkan sistem keamanan di bandara yang mendukung keamanan dan keselamatan penerbangan. Setelah prosedur pemeriksaan diperketat, dalam sepekan terakhir, Aviation Security berhasil menggagalkan lolosnya senjata tajam yang disembunyikan di ikat pinggang atau kepala ikat pinggang yang dimodifikasi menjadi senjata tajam. Tim Liputan Berita 1. Iya, ini dia baru naik pesawat terbang ya, baru berpergian ke luar kota ya sepertinya. Iya, ya. betul. Dan saya tuh mengalami ini nggak? Ketika diperiksa memang ada yang semakin ketat gitu prosedur pemeriksaannya ya, saya. Biasanya kan orang disuruh mengetatkan sabuk ya atau ikat pinggang. Kalau ini disuruh harus dibuka gitu ya Oke, kan. baik. Mungkin bagi kita juga itu keamanannya jadi lebih terjaga, tapi juga mungkin sebagian orang merasa kerepotan mungkin ya. Betul. Nah, kita akan menanyakan kepada narasumber kita apakah memang itu sudah sangat diperlukan bagi bandara kita khususnya yang di bawah Angkasa Pura II atau seperti apa ya? Dengan Iya, Pak kita Joko. sudah ada Pak Joko Muryatmojo dari Angkasa Pura II, kemudian Ibu Ellen Tangkudung dari Masyarakat Transportasi Indonesia. Pak Joko, ini sebenarnya apa sih yang membuat bandara kemudian diperketat pemeriksaannya, kemudian juga barang-barang kita lebih banyak yang disita mungkin, itu bisa dijelaskan Pak? Iya, jadi ketentuan tentang larangan barang-barang yang berbahaya atau dapat membahayakan keselamatan penerbangan itu sebenarnya sudah berlaku sejak lama. Tetapi sejalan dengan perkembangan kemudian mengalami sedikit kendor dan sekarang kita kembalikan lagi sesuai dengan aturan yang semula sehingga terjadilah seperti yang sekarang ini, di mana barang-barang yang dapat dicurigai menyimpan unsur logam akan kita periksa. Sehingga kepada semua penumpang kita periksa jaketnya harus dilepas terlebih dahulu, kemudian jam tangan karena unsur logam diletakkan di tray atau lebih aman lagi masukkan ke dalam tas jinjing masing-masing. Supaya tidak ada yang tertinggal. Sehingga termasuk ikat pinggang dan sebagainya. Dan ternyata memang efektif mencegah terbawanya barang-barang yang masuk kategori dilarang oleh penerbangan. Gitu. Nah, Bu Ellen, kalau tadi pengalaman Dias baru saja berpergian, ini untuk domestik, mungkin masyarakat atau calon penumpang yang belum terlalu tahu soal itu merasa sepertinya terganggu atau mungkin sudah hampir telat begitu boarding. Nah, ini tanggapan masyarakat dengan adanya aturan seperti ini, apakah masyarakat sudah cukup mengerti ini untuk keamanan atau seperti apa? Ya, saya juga seminggu lalu dan 2 minggu lalu juga melakukan penerbangan, yang satu lewat Terminal 2, satu lewat Terminal 1 di Soekarno-Hatta ya, dua-duanya domestik. Itu terus terang kaget, kaget karena saya bersama dengan teman yang pakai ikat pinggang harus dibuka semua, arloji saya juga harus ditaruh gitu, kaget. Tapi dari ini kenapa sih kok lebih ketat gitu ya, semua kan jadi ngomong gitu. Mungkin waktu itu pertama kali ya atau gimana saya nggak tahu, tapi semua kaget ya, terus komentar.
Tapi rata-rata setelah itu mengatakan, oh ya ini kan supaya lebih aman gitu. Dan sebagai penumpang kami tuh merasa kalau diperketat begitu ya lebih aman. Memang yang ngomel-ngomel ada, terutama mereka udah terburu-buru. Saya sudah telat masih suruh begini-gini. Dan juga mereka yang terus terang yang merasa tinggi lah gitu ya, yang merasa bahwa kok saya diperiksa seperti ini. Tapi pada umumnya penumpang itu mengerti bahwa itu demi keamanan dan keselamatan bersama. Dan saya pikir kalau kita keluar negeri kita lebih ketat lagi, lebih parah lagi ketatnya gitu ya. Jadi kalau seperti ini dengan peralatan yang sama itu kan nggak berubah, cuman caranya aja semua harus diletakkan yang logam-logam. Dan sebenarnya kan juga yang lain-lain ya, aerosol seperti hairspray segala macam juga saya pernah dibuka koper hanya karena ada aerosol, hairspray. Itu ya kebetulan kalau seperti saya tahu bahwa itu di Undang-Undang Nomor 1 tentang penerbangan tahun 2009 juga memang sudah ada gitu, bahwa itu tuh memang tidak boleh di situ atau dititipkan di awak ini ya pesawat. Jadi sebenarnya merasa lebih aman. Hanya saja memang ada penyesuaian. Jadi dalam waktu ini sosialisasi harus dilakukan terus-menerus lewat apapun supaya penumpang tahu bahwa ada itu. Karena yang paling repot emang kalau terlambat. Kalau lari-lari itu harus buka semua gitu. Buka semua. Udah gitu ketinggalan malah justru ya. Ini Pak Joko sudah sejak kapan sih peraturan ini dikembalikan lagi ya? Karena kan sebelumnya sudah ada tapi diperlonggar dan akhirnya sekarang diberlakukan lagi. Kira-kira 2 minggu 3 minggu yang lalu. 2 sampai 3 minggu yang lalu. Kira-kira bertahap, dan kami masih terus melakukan penyempurnaan supaya penumpang itu tidak terlalu panjang antrinya. Kemudian juga supaya para penumpang itu sedikit banyak tidak terlalu berkurang kenyamanannya, gitu. Sehingga kita selalu melakukan upaya-upaya. Baik, ini katanya ada temuan-temuan menarik nih Pak Joko ya, selama 2 sampai 3 minggu diberlakukan. Ada pisau-pisau yang ternyata dimasukkan ke sabuk, kemudian koin, dan ada barang-barang lainnya yang patut dicurigai akan untuk tindakan kriminalitas. Cukup efektif ya dengan ada pengetatan ini Pak. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Kami akan kembali lagi pemirsa usai jeda berikut, tetaplah bersama kami bersama Lunch Talk.